Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Putra dengan NIM 21504241031. Saya dari Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang multimeter. Nah, apa itu multimeter? Multimeter ialah alat ukur yang mampu mengukur berbagai macam besaran, misal tegangan listrik, AC maupun DC. Nah, AC ini biasanya pada listrik PLN, dan DC ini adalah pada listrik baterai. Nah, multimeter juga dapat mengukur arus listrik DC, hambatan atau ohm, dan juga dapat mengecek berbagai kondisi komponen elektronika. Nah, maksud dari mengecek ini adalah kita dapat menggunakan multimeter untuk mengecek kondisi misal tahanan atau resistor atau sejenisnya, agar saat dipasang berjalan dengan lancar atau bekerja dengan baik komponen tersebut. Nah, selanjutnya adalah fungsi multimeter. Ada berbagai macam fungsi dari multimeter, yaitu ampermeter digunakan untuk pengukuran arus DC listrik. Nah, arus DC ini biasanya pada baterai atau rangkaian listrik seperti LED atau sensor-sensor, nah itu biasanya bisa digunakan. Nah, ini contohnya untuk mengukur arus listrik pada rangkaian lampu LED. Nah, selanjutnya voltmeter. Voltmeter pada multimeter ini digunakan untuk pengukuran tegangan listrik. Tegangan listrik ini ada dua, yaitu AC atau listrik PLN dan DC, misal baterai. Nah, pengukuran di multimeter ada yang namanya selektor. Nah, selektor ini bisa dipilih pada saat kita akan mengukur listrik PLN, kita menggunakan AC atau volt AC. Dan pada saat menggunakan baterai, kita menggunakan DC volt. Selanjutnya ohmmeter. Nah, ohmmeter ini digunakan untuk mengukur resistor atau tahanan. Nah, ohmmeter ini dapat mengukur resistor atau tahanan, dan juga terdapat pada ohmmeter ini adalah bus. Nah, bus ini bisa untuk mengecek kondisi komponen elektronika sebelum dipasang. Apakah kondisi komponen itu baik atau sudah tidak baik. Maka dapat cek menggunakan ohmmeter ini. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari multimeter. Yang pertama adalah pointer atau jarum. Nah, ini untuk menunjukkan angka pengukuran atau skala pengukuran. Nah, yang kedua ini adalah scale atau skala, menunjukkan angka-angka untuk pengukuran pada multimeter. Nah, ini adalah terdapat pointer calibration screw, adalah untuk men-set nol atau mengkalibrasi pada saat pointer ini dan selektor ini pada DC volt atau AC volt. Nah, sebelum penggunaan, alangkah baiknya di set tersebut di set 0 dulu agar hasilnya ada presisi. Ini bisa diputar kanan atau bisa diputar kiri, kanan juga bisa. Nah, selanjutnya adalah ohm calibration. Nah, kalau ini tadi untuk mengukur, untuk mengeset 0 pada volt dan ampere. Nah, kalau ini pada saat ohm berbeda ya. Nanti akan saya jelaskan pada bawah. Ini juga bisa diputar kanan atau kiri dan dipasang 0 di sini. Nah, ini range selector adalah pilihannya untuk pengukuran. Nah, kalau kita mengukur AC, ya kita pilih AC. Kalau mau DC ya DC volt, kalau mau ampere ya ampere, kalau mau tahanan ya tahanan. Nah, di sini ada negatif terminal. Negatif terminal ini adalah tempat untuk menghubungkan tes LED ini. Yang hitam biasanya kalau negatif, kalau yang merah biasanya yang positif. Seperti itu. Nah, ini kabelnya biasanya panjang ini.
bisa dicabut dan dipasang lagi di terminal-terminal. Nah, berikut nama lain multimeter yaitu multitester dan avometer. Panjangan avometer ini adalah A-nya ampere, V-nya volt, O-nya ohm. Jadi ampere, volt, ohm, meter. Nah, gitu. Berikutnya adalah skala pengukuran. Nah, di dalam multimeter ini terdapat banyak skala pengukuran, yaitu di yang atas sendirinya adalah ohm. Jadi 0 sampai 2000 ini adalah pengukuran jika kita menggunakan ini ohmmeter dari 1 kali 10 kali 1000 atau 1K. Nah, misal pengukurannya kita seperti ini, saya buatkan aja. Kita besarkan. Yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini jika ini menunjukkan 5, nah kita tergantung hasilnya kita. Kalau kita di sini ada nah ini kalau kali 1 ya, selektornya kali 1. Nah, di sini menunjukkan berarti hasil pengukuran adalah 5 ohm. Nah, kalau kali 10 berarti di sini 5 kali 10 berarti 50 ohm. Dan selanjutnya seperti itu. Sama. 1K atau 1000 berarti kali 1000. Berarti 5 kali 1000 adalah 5000 ohm atau 5K. Seperti itu. Nah, di sini juga ada volt ampere. Nah, ini 3 ini digunakan untuk pada saat kita mengukur volt dan ampere. Volt bisa AC maupun DC. Kalau ampere DC aja. Seperti itu. Ini juga AC volt 10 volt. Nah, itu digunakan pada saat mengukur khusus. Jadi, pada saat kita mengukur selektor AC10, kita menggunakan ini, bukan menggunakan yang atas. Seperti itu. Nah, ini selektor multimeter. Nah, di selektor ini terdapat banyak, yaitu dari bus, ditahanan dulu ya. Dari bus kali 1, kali 10, dan kali 1000. Nah, di AC volt ini terdapat 10, 50, 250, 500, dan 1000. Nah, di DC juga ada, tapi di DC dari 0,25, 2,5, 10, 50, 250, 500, dan 1000. Itu di ampere juga ada yang dari 0,5 sampai 250. Kita lanjut. Nah, cara mengukur ampere yaitu set rank selector knob pada DC ampere. Nah, yang selektor ini tadi kita arahkan pada DC ampere. Oke, misal 0,5. Hubungkan tes pin hitam ke terminal negatif dan tes pin merah ke terminal positif. Nah, ini yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Lalu baca penunjukan pointer pada skala volt dan ampere. Nah, ini baca pointer ini atau jarum ini. Nah, misal gini. Baca lalu. Nah, pada saat mengukur ampere, kita set multimeter dengan rangkaian seri pada rangkaian ini. Nah, misal ini kan saya buatkan lagi. Nah,
Nah, ini. Nah, rangkaian ini kan, nah ini kan baterai, lalu ban. Nah, kita rangkai multimeter di rangkaian tersebut adalah rangkaian seri, yaitu yang main, momen, lalu dilanjutkan lagi. Kenapa seperti itu? Karena agar arusnya terbaca. Jadi ampere kan harus. Jadi kalau di paralel, umpama ini dipasang di sini dan ini di sini, maka ampernya tidak akan terbaca karena tidak ada arus yang lewat di multimeter tersebut. Nah, kalau seri seperti ini, arus untuk menggerakkan beban ini atau menghidupkan beban ini kan ada melewati multimeter ini. Nah, jadi akan terbaca pengukuran ampernya seperti itu. Selanjutnya kita lanjut mengukur tegangan. Sebelumnya ini pengukuran tegangan DC dulu. Sama, set range selector knob pada DC volt. Nah, ini di set dulu. Set dulu umpama 50. 50. Nah, hubungkan tes pin hitam ke terminal negatif dan tes pin merah ke terminal positif. Nah, pada saat pengukuran ini, pengukuran volt DC, kita menggunakan rangkaian seri atau multimeter di set rangkaian rangkaian paralel. Oh, seri itu yang ampere rating paralel. Nah, kenapa? Karena ini kalau positif, yang merah ditempelkan ke baterai yang positif. Yang hitam ditempelkan ke baterai negatif agar terbaca DC volt-nya. Kan baca penunjukan pointer pada skala volt ampere. Ini umpama kita 50 ya. Nah, 50. Nah, kalau seperti ini berarti kan tadi 50 selektornya. Ini. Nah, berarti kita baca 40. Sini. Nah, 40 volt DC. Kalau seperti ini kita ke 10 ya. Nah, kan maksimal 10, kalau ininya 10 maksimal 10. Itu yang baca bawah sendiri. Berarti hasil pengukurannya 8 volt. Nah, kalau kita pindah 250 sama, tinggal dibaca aja yang 250 ini berarti 200 volt. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita pada pengukuran tegangan AC atau listrik PLN. Nah, ini biasanya yang membuat kadang rusak multimeternya. Kenapa? Ya, nanti aja. Nanti ada kok. Set range selector knob pada AC volt. Nah, ini di set dulu. 50. Sudah 50, Pak. Hubungkan tes pin pada jaringan listrik. Nah, ini hubungkan biasanya listrik PLN. Baca penunjukan pointer pada skala volt ampere. Nah, baca. Sini kan 50 ini. Berarti di sini kalau 50 ya 40 sama. Kalau di sini ya 35. Kalau di sini 45 gitu. Nah, seperti tadi yang DC volt. Nah, catatan untuk pengukuran AC 10 volt, gunakan pengukuran skala 10 volt juga. Nah, yang ini yang saya bilang tadi. Tuh. Nah, selanjutnya mengukur tahanan atau ohm. Sama set range selector knob pada ohm meter.
Misal kali 1 dulu biar mudah. Nah, hubungkan tes pin hitam dan tes pin merah. Putar ke 0 adjuster sehingga pointer menuju angka 0 pada skala ohm. Nah, ini maksudnya dikalibrasi terlebih dahulu. Cara mengkalibrasinya yaitu hubungkan ini merah ini sama hitam. Langsung dihubungkan, nanti akan bergerak. Nah, kalau belum pas 0, kita bisa memutar-mutar agar pas 0 knopnya ini. Nah, kalau udah pas, hubungkan tes pin ini pada tahanan yang akan diukur dan baca pointer pada skala ohm. Nah, ini sama. Ini kan kali 1. Nah, berarti ini hasil pengukurannya tak pas di 2. Nah, berarti ini 2. Kalau ini 1000, ya 2000. 2 kali 1000, 2000. Ya, itu. Tapi jangan lupa sebelum mengukur tahanan ini dikalibrasi terlebih dahulu ya, agar hasilnya presisi. Nah, itu. Nah, pemeliharaan multimeter. Jangan menempatkan multimeter di dalam medan magnet yang kuat. Mengapa? Karena di dalam multimeter ini terdapat juga kumparan magnet atau gulungan tembaga yang menjadi magnet. Jadi kalau ditaruh di dalam medan magnet yang kuat, maka itu akan rusak atau sudah tidak dapat berfungsi lagi. Nah, yang kedua adalah jika mengukur besaran listrik yang tidak diketahui, mulailah dengan jangkauan yang terbesar. Nah, maksud dari kata-kata ini adalah jika kita tidak tahu volt atau ampere yang akan diukur, maka kita gunakan range selector yang paling besar dulu. Misal kita tidak tahu akan mengukur baterai, nah kita gunakan yang 252 aja, yang besar. Nah, ini kalau nggak kelihatan, mau gini. Nah, kita pindah 50 dulu. Nah, kalau sudah masih nggak kelihatan lagi, cuma naik segini. Nah, kita pindah lagi yang 10. Nah, kalau 10 ini biasanya udah yang kecil kok. Udah kelihatan, biasanya udah naik. Udah naik ini. Nah, kalau kita mulai dari 10 dulu. Kalau tegangannya 20 kan nanti mentok sini rusak multimeternya. Kalau 20 kan harusnya pakai 50. Nah, gini pakai nanti temunya. Itu jadi jangan, kalau belum diketahui jangan pakai yang kecil dulu. Gunakan yang lebih besar dulu atau yang terbesar. Selanjutnya, jangan menempatkan multimeter di bawah sinar terik matahari. Nah, ini nanti bisa pecah atau garis-garis itu loh, retak-retak tuh layarnya. Nah, jadi akan sulit dibaca multimeternya. Selanjutnya, jangan menempatkan di tempat yang bergetar. Nah, pada saat kita melakukan pengukuran pada multimeter, jangan menempatkan pada tempat yang bergetar. Kita harus menempatkan multimeter pada tempat yang diam, agar multimeter tersebut dapat terbaca dengan presisi. Nah, nanti kalau getar-getar, nanti pointernya getar-getar, bingung bacanya. Selanjutnya, jangan dicuci dengan cairan pelarut. Nah, ini jangan dicuci aja sudah, jangan. Apalagi dengan cairan pelarut, semakin jangan ini. Kan ini merupakan komponen elektronika. Jadi kalau tidak waterproof, maka jangan kena air lah. Nanti akan rusak. Masuk ke lubang-lubang sini nanti bisa terjadi konsleting listrik. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Berikut presentasi dari saya. Ada kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.